Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya pada part kedua, yaitu menentukan mean, median, dan modus berdasarkan data kelompok. Nah, di sini saya akan bahas bersama-sama ya dengan teman-teman juga mengenai cara mendapatkan nilai mean, median, dan modus berdasarkan data kelompoknya. Oke, di sini dengan soal latihan yang sama ya, kita akan menggunakan data soal yang sebelumnya, di mana n-nya itu sama dengan 30. Nah, berikut merupakan data skor ujian dari 30 siswa yang telah diurutkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya di sini tentukan mean, median, dan modusnya berdasarkan data kelompok. Nah, langkah pertama kita harus mencari atau menentukan panjang interval kelasnya dengan menggunakan rumus C sama dengan range dibagi jumlah kelas, di mana range di sini sama dengan nilai data maksimal dikurangi nilai data minimum. Dan untuk jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini sama dengan jumlah banyaknya data, yaitu 30. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus. Range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, di mana nilai maksimumnya itu sama dengan 100 dan nilai minimum itu adalah 45. Maka 100 dikurangi 45 sama dengan 55. Dan untuk K-nya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 5,874 atau setara dengan 6. Kita bulatkan ke atas. Maka panjang interval kelasnya adalah C sama dengan 55 dibagi 6 sama dengan 9,17. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 10. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel distribusi frekuensinya gitu ya, berdasarkan data yang telah kita urutkan sebelumnya. Kita ambil contoh untuk kelas interval 65 sampai 74 gitu. Nah, berdasarkan tabel frekuensi, kelas interval 65 sampai 74 itu frekuensinya itu sama dengan 7. Nah, 7 itu dimulai dari mana sih gitu? Mulai dari 65 sampai ke 70. Ya, sampai ke 70 ya. Kita hitung 65 1 2 3 4 5 6 7. Nah, lalu untuk frekuensi kumulatifnya itu diambil dari mana? Kalau untuk frekuensi kumulatif kita tinggal tambah-tambahin saja ya. Untuk kelas interval 45 sampai 54 untuk frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 3. Dan untuk kelas interval 55 sampai 64 frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 11. Nah, 11 itu dari mana? Yaitu dari frekuensi kumulatif pertama ditambah frekuensi ya, sama dengan 11, yaitu 3 tambah 8. Begitupun seterusnya ya, kita tinggal tambah-tambahin saja. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik tengah gitu ya. Titik tengah itu didapat dari mana? Titik tengah didapat dari batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2 gitu. Di sini untuk kelas interval pertama ya, misalkan 45 ditambah 54 sama dengan 99. Nah, 99 kita bagi 2 sama dengan 49,5. Maka titik tengahnya itu adalah 49,5 untuk kelas pertama gitu. Dan untuk kelas selanjutnya juga sama ya seperti itu. Contohnya misalkan 95 ditambah 104 sama dengan 199. Nah, 199 dibagi 2 sama dengan 99,5 gitu ya. Oke, setelah tabel distribusi frekuensi telah kita buat, selanjutnya kita melakukan proses pencarian nilai atau mencari nilai mean gitu berdasarkan tabel distribusi frekuensi dengan rumus mean sama dengan sigma fx dibagi n. Nah, di sini pada tabel distribusi sama saya sudah dihitung ya sebelumnya, di mana untuk hasil atau total nilai sigma fx-nya itu sama dengan 2155. Nah, jumlah datanya sama dengan 30. Maka mean sama dengan 2155 dibagi 30 sama dengan 71,833. Selanjutnya kita akan mencari nilai mediannya. Di sini saya munculkan kembali ya mengenai tabel distribusi frekuensinya, karena nanti kita akan melihat data untuk mencari median tuh pada tabel distribusi ini. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari median berdasarkan data kelompok, di mana median sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi F kecil dikali C.
di mana L sama dengan batas bawah kelas median dan N merupakan total data atau jumlah data, F sama dengan frekuensi dan F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, C panjang kelas interval, dan N/2 merupakan posisi median. Nah, berdasarkan tabel distribusi frekuensi, untuk posisi mediannya atau N/2-nya itu sama dengan 15. Kemudian untuk batas bawah kelas mediannya itu dia ada di 65. Kemudian untuk total datanya sama dengan 30. Untuk frekuensinya sama dengan 7 dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 11. Lalu untuk kelas intervalnya atau C sama dengan 10. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang tadi ke dalam rumus median dan hasilnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil penjumlahan, maka mediannya itu sama dengan 70,71. Lantas bagaimana cara mencari modusnya berdasarkan data kelompok? Mari kita bahas bersama-sama ya. Baik, di sini saya munculkan kembali tabel distribusi frekuensinya karena nanti kita akan mengambil data dari tabel tersebut ya. Untuk mencari modus berdasarkan data kelompok digunakan rumus sebagai berikut, di mana modus sama dengan L dikali Fm dikurangi F1 dibagi Fm dikurangi F1 ditambah Fm dikurangi F2. Oke, mungkin di sini juga teman-teman bertanya-tanya ya. FM itu apa, F1 itu apa? Oke, saya jelasin dulu sedikit ya. Di sini untuk FM itu merupakan frekuensi kelas modusnya dan F1 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas modus. Dan F2 itu adalah frekuensi setelah kelas modus. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus, di mana untuk kelas modusnya itu dia ada pada kelas 55 sampai 64 dengan frekuensi modusnya itu sama dengan 8. Kemudian untuk L-nya sama dengan 55 dan F1-nya sama dengan 3, kemudian F2-nya sama dengan 7, lalu C-nya atau panjang interval kelasnya sama dengan 10. Sehingga modus sama dengan 55 ditambah dalam kurung 8 dikurangi 3 dibagi dalam kurung 8 dikurangi 3 ditambah dalam kurung 8 dikurangi 7 tutup kurung dan tutup kurung dikali 10. Hasilnya adalah 55 tambah 8,33 sama dengan 63,33. Maka modusnya adalah 63,33.